Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nila Kusmawati, mahasiswi dari Prodi Bahasa Inggris IAIN Langsa. Ini adalah podcast pertama saya. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang pembentukan karakter. Karena di video sebelumnya saya telah memaparkan tentang milenial membangun negeri. Nah, sebagai milenial yang ingin membangun negeri, kita harus memiliki beberapa karakter di diri kita, yaitu baik, jujur, kuat, dan percaya diri. Setiap anak dilahirkan dengan kepribadian yang unik dan berbeda-beda. Namun, tempat ia tumbuh memainkan peran besar dalam pembentukan karakternya. Nah, di sini yang dimaksudkan tempat ia tumbuh adalah lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua, saudara, dan guru memiliki peran yang besar untuk mengajarkan anak mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Ada istilah yang mengatakan, anak adalah copy-paste dari orang tuanya. Mengapa demikian? Karena anak-anak cenderung meniru apa yang orang tuanya lakukan atau orang dewasa sekitarnya lakukan. Berikut beberapa cara agar kita bisa membangun karakter anak sejak dini. Nah, kapankah kita memulai membangun karakter anak? Kita bisa memulainya sejak ia sekolah dasar atau sejak ia memahami perkataan kita hingga usianya 18 tahun. Mengapa sampai 18 tahun? Karena pada umur 18 tahun anak cenderung menetapkan karakternya dan tidak berubah-ubah lagi. Hal pertama yang harus kita cermati ialah kita dilarang untuk melabeli anak atau memberi julukan ketika ia melakukan kesalahan. Misalnya, kamu bodoh, kamu nakal, dan lain-lain. Jika kita melakukan hal ini atau malah sering melakukannya, tidak bisa dipungkiri mereka akan menutup diri dan malas bereksplorasi. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, bahkan meniru perilaku orang lain di sekitar mereka. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata yang Anda gunakan, terutama saat memperbaiki kesalahan anak Anda. Sekali Anda mencelanya, maka berkali-kali ia akan mencela orang lain. Selanjutnya ialah membiarkan anak bermain. Zaman sekarang cukup sulit mencari permainan yang bisa mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi, peduli, semangat tim, dan ketahanan pada anak-anak. Namun, Anda tetap bisa menanamkan nilai-nilai tersebut dengan cara berolahraga sambil bermain. Olahraga dan permainan adalah kegiatan pengembangan kepribadian terbaik untuk anak-anak. Sayangnya, banyak orang tua saat ini melindungi anak-anak mereka dari permainan lapangan dan bahkan membatasi untuk tidak berolahraga. Padahal, ini sangat penting untuk fisik dan mental anak secara keseluruhan. Selanjutnya ialah bersikap lembut terhadap kekurangan. Banyak orang tua berharap anak-anak mereka unggul dalam segala hal yang mereka lakukan. Ketika anak-anak tidak sesuai dengan harapan, beberapa orang tua pun menyatakan kekecewaannya melalui berbagai cara. Bahkan tak jarang yang menuduh anak yang tidak cukup kompeten. Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kemampuan unik masing-masing. Maka dari itu, kita tidak boleh memaksanya harus menguasai setiap hal. Sebagai orang tua, Anda harus mencari tahu dan mendukung apa yang menjadi hobi dari anak Anda. Anda dapat memberikan bantuan lembut untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengurangi kepercayaan diri mereka. Selanjutnya ialah jangan membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Hal ini bisa merusak kepribadian anak dan mereka akan menjadi bingung tentang identitas mereka sendiri dan mulai meniru orang lain yang dianggapnya lebih baik. Untuk itu, memahami kepribadian anak adalah langkah pertama dan terpenting dalam membangun kepercayaan diri serta kekuatan terbaik mereka. Selanjutnya ialah
Jadilah pendengar yang baik untuk anak Anda. Anak-anak selalu membutuhkan perhatian. Ketika anak-anak tumbuh, mereka menjadi semakin mandiri. Anak-anak prasekolah dan balita cenderung mengekspresikan diri mereka lebih banyak dengan berbicara, terutama pada saat keterampilan bahasa mereka berkembang. Dan sebagai orang tua, Anda harus bersabar dan mendengarkan cerita mereka. Dengan begitu, anak akan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya ialah masalah yang paling sering dianggap sepele bagi orang tua, yaitu memberi batasan waktu untuk menonton televisi dan bermain gadget. Penelitian telah menunjukkan bahwa terlalu banyak melihat layar gadget atau menonton televisi bisa mempengaruhi perkembangan intelektual dan sosial anak. Bermain game di gadget dapat menyebabkan kecanduan dan membuat anak cenderung lebih sedikit melakukan interaksi sosial. Oleh karena itu, batasi screen time anak dan ajari mereka untuk menghargai lingkungan serta orang-orang sekitarnya, lebih dari hal-hal virtual yang mereka lihat di gadget. Selanjutnya, memberi kejelasan tanggung jawab pada anak. Mungkin perlu waktu bagi anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan seperangkat aturan, tetapi kepatuhannya yang berkelanjutan dapat menjadikan suatu kebiasaan pada akhirnya. Jadi, bersabarlah. Selanjutnya, dorong kemandirian anak. Ajak anak secara perlahan mengelola tanggung jawab mereka yang sederhana, misalnya mengepak tas sekolah mereka, menyikat gigi, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dorong anak Anda untuk melakukan secara mandiri dengan pengawasan minimum. Ini tidak hanya melatih mereka dalam keterampilan hidup, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Yang terakhir ialah terapkan pola asuh yang lembut secara terus-menerus. Menegur atau melukai anak secara fisik saat mereka melakukan kesalahan dapat memperburuk keadaan. Untuk itu, cobalah sabar dan jelaskan kepada mereka konsekuensi dari kesalahan mereka. Ingatlah, ketika Anda meneriaki anak, ia akan takut dan tidak mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Menjelaskan kepada mereka atau bahkan kadang-kadang membiarkan mereka mengalami hasil tindakan mereka, membantu mereka memahami hubungan sebab akibat. Anda tidak harus serta-merta memaksa anak untuk menjadi seperti yang Anda inginkan. Terapkan satu demi satu kebiasaan baik sehingga ia terbiasa. Lalu pantau mereka dan selalu beri penguatan agar konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Itulah beberapa kiat membangun karakter pada anak. Semoga kita dapat memberi perubahan bagi generasi ke depan. Pesan saya ialah, jadilah seperti mutiara, walaupun diletakkan di tempat yang kotor, ia akan tetap bersinar.